Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Sulistianingrum, CGP Angkatan ke-9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas dari koneksi antar materi modul 1.4. Yang pertama adalah peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah sebagai prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan ini diawali dari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kita tergerak dulu dari kesadaran pentingnya penanaman budaya positif, lalu bergerak memulai perubahan dan mengajak orang lain untuk sama-sama melakukan perubahan. Yang kedua adalah peran saya dalam penerapan konsep disiplin positif, yaitu dengan memulai dari kelas sendiri dulu, kemudian bertahap dan lanjut di tim budaya yang berkolaborasi dengan kesiswaan, lalu memulai untuk melakukan perubahan dalam satu sekolah. Selanjutnya adalah peran saya dalam memotivasi perilaku manusia, yaitu tidak menerapkan hukuman. Karena apa? Hukuman itu akan menyisakan dendam dalam jangka panjang. Sesekali mengambil keputusan dengan konsekuensi untuk menanamkan rasa tanggung jawab anak, dan selalu mengambil peran restitusi untuk menyadarkan anak akan kesalahannya, membantu menemukan jalan keluarnya, dan ini pun juga untuk membantu anak untuk berpikir kritis dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya adalah peran saya dalam posisi kontrol restitusi adalah manajer, di mana saya menuntun murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kalau posisi penghukuman, kemudian membuat rasa bersalah, itu benar-benar diusahakan untuk dihindari. Sementara kalau untuk teman dan pemantau sebenarnya bisa sesekali, tapi sebenarnya konsep ideal, posisi yang ideal bagi seorang guru adalah di posisi manajer. Selanjutnya adalah peran saya dalam keyakinan sekolah atau kelas, yaitu adalah mendampingi pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu perlu dibentuk agar murid memiliki nilai-nilai luhur yang nanti itu akan dipegang. Yang kedua adalah memonitoring pelaksanaan keyakinan kelas. Monitoring itu juga perlu dilakukan agar keyakinan kelas tidak hanya sebuah nilai luhur yang dipajang di dinding, namun juga dilaksanakan dalam praktek sehari-hari. Peran saya dalam segitiga restitusi yaitu adalah implementasi. Jika ada anak yang melakukan kesalahan, serta memonitoring perkembangan anak agar terus berpedoman pada nilai-nilai universal. Selanjutnya adalah keterkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara terkait dengan budaya positif, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Nah, hubungan ini adalah salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan harus menghamba kepada murid. Salah satu bentuk penghambaan kepada murid adalah dengan menempatkan murid sebagai subjek belajar. Jadi jika anak berbuat salah, itu adalah hal yang wajar karena mereka sedang proses belajar. Tugas kita sebagai guru adalah dengan mengambil peran manajer dalam posisi kontrol restitusi untuk mengembalikan anak pada kelompoknya, yaitu kelompok yang memiliki keyakinan kelas yang sama. Maka dalam proses pengembalian kelompok ini, kita bisa menyadarkan anak melalui segitiga restitusi. Harapannya, anak dapat memenuhi kembali motivasi perilaku anak sehingga anak dapat menerapkan disiplin positif dan terciptalah budaya positif di lingkungan tersebut. Selanjutnya adalah keterkaitan dengan materi sebelumnya yang yaitu nilai guru penggerak yang ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik kaitannya dengan budaya positif, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi. Jika kita kaitkan dengan mandiri, bahwa belajar kita tuh harus belajar mendengarkan kritik dan saran terkait pemahaman dan penerapan budaya positif, disiplin positif, hingga segitiga restitusi. Kalau dikaitkan dengan reflektif, maka kita itu harus introspeksi diri untuk
terus mau meningkatkan kualitas diri kita terkait dengan pemahaman dan penerapan budaya positif hingga segitiga restitusi. Jika kita kaitkan dengan kolaboratif, maka dalam membangun hubungan kerjasama bersama teman sejawat atau pihak terkait dalam penerapan dan evaluasi pelaksanaan dari budaya positif. Jika dikaitkan dengan inovatif, maka kita harus menemukan ide-ide atau gagasan baru tentang penerapan dan pelaksanaan budaya positif ini. Nah, jika kita kaitkan dengan berpihak kepada murid, maka tentu saja bahwa kita harus mengutamakan peserta didik sehingga penerapan budaya positif, disiplin positif, kemudian motivasi perilaku hingga segitiga restitusi ini memang didasarkan pada pembentukan murid untuk menjadi insan yang seutuhnya. Keterkaitan dengan materi sebelumnya yaitu visi guru penggerak yang menghasilkan tamatan yang unggul, berwawasan lingkungan, berkarakter, dan berdaya saing global melalui budaya positif, disiplin positif, hingga segitiga restitusi, bahwa dengan kita memahami dan menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan tadi hingga menghasilkan budaya positif, maka visi guru penggerak di sini adalah visi saya menghasilkan tamatan yang unggul, berwawasan lingkungan, berkarakter, dan berdaya saing global ini dapat terwujud melalui pemahaman dan juga penerapan budaya positif dan disiplin positif hingga segitiga restitusi. Pemahaman mengenai disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Terkait dengan disiplin positif, bahwa disiplin positif ini perlu sekali ditanamkan di lingkungan, karena dengan adanya disiplin positif maka harapannya bahwa anak itu benar-benar akan menjadi manusia seutuhnya yang bisa berdisiplin. Nah, terkait dengan teori motivasi, bahwa ternyata teori motivasi itu ada 3, yaitu orang itu akan melakukan tindakan untuk satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian juga untuk mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian untuk penghargaan dan hukuman, bahwa ternyata penghargaan dan hukuman itu adalah salah satu cara mengontrol perilaku anak. Namun penghargaan dan hukuman itu sebenarnya juga sama-sama sama-sama bahayanya gitu. Bahwa hukuman itu berlaku untuk jangka panjang, sementara untuk penghargaan sendiri hanya berlaku dalam jangka pendek saja. Yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi itu cara murid untuk belajar memecahkan masalah. Anak menjadi sadar bahwa dia sebenarnya yang pegang kendali kontrol atas dirinya, bukan orang lain. Di sini guru guru membimbing murid untuk bisa menuntun murid menemukan permasalahannya, kemudian mendapatkan jawaban atas tindakan apa yang harus dilakukan. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Terkait dengan keyakinan kelas ini, bahwa keyakinan kelas itu penting. Kenapa? Karena sebagai pedoman, sebagai refleksi diri, bahwa ketika anak melakukan sebuah tindakan kesalahan, maka dia kembalikan lagi ke dalam keyakinan kelas yang terbentuk. Nah, keyakinan kelas itu harusnya bersifat abstrak daripada peraturan dan lebih konkret dari rinci. Biasanya berupa pernyataan umum, dibuat dalam bentuk kalimat positif, tidak terlalu banyak, dan mudah diingat-ingat. Dan ini tentunya bisa diterapkan dalam proses pembentukan keyakinan, yaitu harus mempersilakan semua teman untuk bercurah pendapat, kemudian mencatat semua masukan, kemudian mengubah kalimat negatif menjadi positif, kemudian meninjau kembali apakah pernyataannya sudah sesuai, dan ini menjadi sebuah kesepakatan yang harus dilakukan bersama. Itu tadi. Kemudian untuk yang 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atas kebutuhan pengakuan atas kemampuannya, dan juga kebebasan dan kesenangan. Sementara untuk
5 posisi kontrol itu ada 5, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kemudian hal menarik di luar dugaan terkait ini adalah penghargaan dan hukuman, bahwa ternyata penghargaan dan hukuman itu ternyata sama-sama berbahayanya. Itu yang benar-benar di luar dugaan saya. Selanjutnya adalah perubahan pola pikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah. Uh, Perubahan pola pikirnya adalah ternyata budaya positif itu benar-benar tidak hanya sebagai sebuah wacana, tetapi benar-benar harus diterapkan. Kenapa? Karena jika tidak dimulai untuk berbudaya positif, maka ya tidak akan memulai gitu. Dan budaya positif itu terus dilakukan. Kenapa? Kalau tidak dilakukan ya namanya bukan budaya gitu. Hal menarik di luar dugaan yaitu ternyata banyak sekali nilai-nilai universal yang bisa diterapkan, tidak hanya sekedar P5 gitu, nilai P5 saja, tapi juga banyak kok nilai-nilai universal yang lain seperti Ibu Primary Years Program atau PYP, kemudian ada 9 pilar karakter dan ada petunjuk hidup, itu ternyata nilai-nilai yang banyak loh, tidak hanya nilai P5 saja. Selanjutnya adalah pengalaman penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nah, kebetulan sekolah saya itu adalah menjadi project pilot sekolah berbasis kebudayaan. Jadi ini sangat apa ya, dengan penerapan budaya positif ini tentu mendapatkan dukungan yang penuh dalam penerapannya. Kemudian perasaan ketika mengalami hal-hal tersebut. Senang banget karena bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk orang lain. Dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Hal yang sudah baik itu adalah teori motivasi, yaitu banyak siswa tertib karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hal ini cukup memberikan dampak yang signifikan, namun belum sampai pada tahap yang menjadikan anak untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi yang perlu diperbaiki ya di teori motivasi untuk menyadarkan anak bahwa anak itu benar-benar tergugah untuk mereka itu melakukan sesuatu itu karena ingin menghargai diri sendiri, bukan untuk menghindari ketidaknyamanan. Selanjutnya adalah sebelum mempelajari modul, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Yang sering saya pakai adalah posisi pemantau. Kenapa? Karena merasa bertanggung jawab atas tindakan murid berikutnya. Karena tindakan murid itu sangat mungkin berubah sesuai dengan kuat lemahnya kontrol kita atas pemantauan. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Yaitu adalah manajer. Kenapa? Karena posisi manajer itu mengayomi dan menuntun anak untuk lebih dewasa dan bertanggung jawab atas dirinya. Apa perbedaannya? Saat mengambil peran posisi pemantau, saya itu seakan harus bertanggung jawab atas tindakan murid berikutnya, karena kan ngontrol gitu. Namun saat mengambil posisi manajer, justru letak tanggung jawab itu ada di murid, sehingga kita menuntun anak untuk benar-benar bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan dia, bukan justru ada di guru karena posisi sebagai pemantau. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Pernah. Tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan atau menerapkan segitiga restitusi, tetapi hanya pada tahap validasi dan validasi tindakan yang salah. Misalkan dengan pertanyaan, apa yang salah dari tindakan kamu? Kemudian kayak menanyakan keyakinan. Kenapa itu bisa salah? Lalu apa yang harus kamu lakukan? Tapi penerapan segitiga restitusinya itu belum lengkap. Tapi hanya 2 tahap saja, yaitu validasi tindakan dan keyakinan kelas. Adakah hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah selain dari konsep yang disampaikan di modul? Ada, yaitu adalah yang berkelanjutan gitu loh. Artinya budaya positif itu harus berkelanjutan. Kan kalau dilakukannya tidak secara terus-menerus, ya itu namanya bukan budaya. Tapi itu akan menjadi budaya jika memang sudah menjadi kebiasaan atau dilakukan
terus-menerus. Yang tadi presentasi dari saya, banyak kurang dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.